Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran ya? Ah, Oke. Suara apa itu? Di silent suaranya. Kalau lingkungan sekitarnya agak berisik ya. Sorry. Ya, hari ini kita bicara tentang analisis dan desain pekerjaan di dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi setiap pekerjaan itu harus kita rencanakan, kita rancang, kita planning, sehingga kita ketika merekrut karyawan baru, eh, segala sesuatunya akan sesuai ya, antara kompetensi, apa yang dikerjakan, kebutuhan di perusahaan, benefit finansial dan finansial non finansial, nah, itu ada keselarasan di antara semuanya. Nah, kemudian di sini ada workflow analysis. Workflow itu apa? Jadi uh, aliran diagram kerja biasanya dalam bentuk dokumen yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah, dengan workflow analysis ini, kita, sebagai manajer, kita akan memahami pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di dalam perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ya, misalnya di dalam pabrik, ya, ada proses procurement, pengadaan bahan baku, ya. Bagaimana workflow-nya di dalam pengadaan bahan baku itu, ya. Tentu ada prosedurnya, ada SOP-nya, standar operating procedure-nya, kemudian ada aliran dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain, biasanya dari misalnya dari unit yang meminta pembelian ke bagian procurement, di approve oleh manajemen, direktur atau manajer pembeliannya, baru dilaksanakan pembelian, dimintakan dananya ke keuangan untuk membayar dan seterusnya. Nah, itu workflow ya. Jadi kita akan tahu uh, bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan di dalam perusahaan secara komprehensif ya. Nah, ketika kita tahu workflow-nya, maka kita akan tahu skill atau keahlian apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, misalnya seorang bagian procurement misalnya ternyata harus bisa juga membuat kontrak kerja untuk procurement atau pengadaan barang dan jasa. Nah, itu kita uh, akan tahu keahlian apa yang dibutuhkan. Ya, orang procurement ternyata di dalam uh, pengadaan barang dan jasa misalnya harus bisa bernegosiasi. Nah, apa skill yang dibutuhkan? Nah, analisis workflow atau aliran pekerjaan ini dikatakan terdiri atas analisis dari workflow output. Output itu hasil produksinya, hasil pekerjaannya, keluaran dari apa yang kita kerjakan, ya, workflow-nya. Ya, misalnya ada produksi barang tertentu, nah, menghasilkan satu produk jadi, finished goods, dia kemudian dikirim ke distributor dan sebagainya. Ya. Kemudian juga proses kerjanya. Ya, jadi untuk menghasilkan output itu di dalam perusahaan kita terjadi bisnis proses apa saja. Nah, itu harus kita ketahui juga. Nah, kemudian di dalam proses kerja itu tentu ada input. Nah, input ini bisa berupa bahan baku, bisa berupa sumber daya manusia atau human resource atau SDM yang menjadi bidang kita, gitu ya. Bisa berupa peralatan, mesin-mesin dan sebagainya. Ya, bahan baku, kemudian juga bisa berupa modal dan seterusnya. Jadi input apa yang diperlukan supaya suatu pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik dalam perusahaan. Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi
gambaran proses bisnis di dalam perusahaan itu, seorang SDM atau manajer SDM itu juga harus tahu, ya, karena di situ dia akan bisa menentukan nanti apa kebutuhan SDM dari perusahaan tersebut. Nah, ini ya, ini analisis workflow-nya, ya. Jadi material, ada bahan baku, ada informasi yang dibutuhkan, ya. Ada peralatan, fasilitas, mesin, kemudian sistem, ya, cara kerja dari produksinya, gitu ya. Kemudian juga sumber daya manusianya, orang, ya, yang dia punya pengetahuan. Pengetahuan itu knowledge, ya, wawasan, kemudian skill itu keahlian spesifik yang dia miliki, misalnya skill yang bersifat mekanistik, ya, misalnya memasang baut-baut pada pabrikasi manufaktur otomotif, gitu ya. Kemudian ability, ya, kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kemudian dari sana, dari input itu, ya, akan masuk dalam suatu aktivitas, ya. Tugas atau pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk memproses input itu sehingga nanti bisa menghasilkan output produk atau jasa. Nah, output atau produk atau jasa ini kemudian ada indikator-indikatornya yang bisa diukur, ya, terukur secara kualitas maupun secara kuantitas. Misalnya, berapa banyak yang bisa diproduksi dalam suatu waktu tertentu, bagaimana spesifikasi kualitas dari produk atau jasa tersebut, dan seterusnya. Ya. Nah, seorang manajer SDM harus bisa melihat ini secara komprehensif, karena ini akan berkaitan juga dengan desain pekerjaan dari SDM tertentu di dalam perusahaan. Nah, perusahaan itu tentu bekerja dengan berdasarkan ada hierarki atau kita mengenalnya sebagai struktur organisasi. Jadi enggak pekerjaan itu dikerjakan tanpa ada komando, tanpa ada kewenangan, pasti ada hierarkinya. Ya, struktur organisasi. Ya. Nah, struktur organisasi ini yang menentukan hubungan antara individu dan unit-unit bisnis di dalam perusahaan. Ya, unit bisnis ini bisa bicara perusahaan sebagai satu entitas tersendiri, terpisah, perseroan terbatas yang berada di dalam suatu perusahaan grup yang besar. Bisa juga bicara tentang divisi-divisi atau departemen di dalam perusahaan, ya, marketing, produksi, human resource, keuangan, dan seterusnya, divisinya. Nah, relasinya bagaimana antara individu dan unit-unit ini? Untuk dia bisa menciptakan output itu tadi, menciptakan produk atau jasa yang diminati oleh konsumen, gitu ya. Dan misalnya seorang karyawan produksi, dia akan bekerja di bawah manajer produksi misalnya, ya. Dia berada di bawah otoritas manajer produksi untuk mengendalikan si karyawan produksi. Nah, itu namanya struktur, ya. Nah, struktur organisasi itu ada yang bersifat sentralisasi dan ada yang bersifat departementisasi. Ya. Kalau sentralisasi ini dia terpusat, ya, jadi dikendalikan oleh head office atau kantor pusatnya. Kalau departementalisasi ini dia lebih bersifat desentralisasi, jadi ada pembagian wewenang, gitu ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain yang dia punya otonomi sendiri, ya. Misalnya ada bagian atau divisi yang membuat uh, printer misalnya. Nah, divisi yang membuat printer ini bisa punya kewenangan untuk misalnya mendesain printernya sampai melakukan pricing atau menetapkan harga printernya. Tapi kalau sentralisasi, ya semua diputuskan secara terpusat, terutama untuk hal-hal yang strategik, ya. Kantor pusatnya atau grup induk perusahaannya, headquarternya yang
lakukan, atau pimpinan perusahaan di level pusat gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau struktural itu ada yang fungsional, ada yang divisional. Ya, fungsional itu yang sentralisasinya tinggi, jadi terpusat. Ya, dia fungsional. Misalnya ada perusahaan yang memproduksi printer dan memproduksi komputer server. Jadi dia nanti ada divisi yang cenderung punya punya uh, sorry, yang fungsi yang ini saya cerita yang divisional ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang memproduksi printer dan apa itu tadi komputer server ya. Nah, kalau dia divisional, sentralisasinya akan rendah ya. Nanti ada unit-unit printer, ada unit komputer server. Unit printer itu nanti punya kewenangan sendiri misalnya untuk menjual printernya, menetapkan harga, melakukan pemasaran, sampai meminta output produksi printer yang seperti apa yang diinginkan konsumen. Ya, jadi sentralisasinya rendah. Ya, dia bersifat per departemen, per divisi, ya, dan semi otonom. Dia lebih fleksibel dan sensitif terhadap perubahan-perubahan pasar ya yang terjadi, sensitif terhadap produknya misalnya karena dia printer ya dia fokus pada printer saja, atau dia megang satu wilayah tertentu misalnya regional Indonesia Asia Pasifik, dia akan fokus pada pasar pasar Indonesia dan Asia Pasifik, tapi efisiensinya rendah. Karena apa? Karena akan terjadi duplikasi SDM di situ ya, misalnya bagian printer punya marketing khusus printer, bagian komputer server punya marketing khusus komputer server, bahkan ada manajernya sendiri-sendiri, ada manajer marketing, ada manajer printer, ada manajer komputer server ya. Sementara fungsional ya sentralisasinya tinggi, efisiensinya tinggi, tapi dia tidak fleksibel karena sentralisasinya tinggi, cenderung dikendalikan oleh kantor pusat atau pucuk pimpinan di perusahaan ya, sehingga dia kurang responsif terhadap atau berpotensi kurang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasarnya ya, misalnya produknya, wilayahnya gitu ya, dia nggak fokus. Contoh ya, tadi saya ambil contoh ada produk printer dan komputer server. Kalau dia fungsional, printer dan komputer server ini jadi satu. Ya, keputusannya jadi satu, sehingga dia tidak fokus dan tidak jadi satu di dalam satu menjadi satu di dalam satu sentralisasi atau fungsionalitas perusahaannya. Ya, jadi pasarnya nggak terlalu fokus, produknya nggak terlalu fokus, gitu ya. Kalau terjadi sesuatu dia nggak agak lebih lambat untuk merespon. Itu yang fungsional. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bisa membedakan ya. Oke, saya nggak lihat chat ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung. Nah, di dalam itu maka terkait ada juga job analysis. Ya, job analysis ini akan terkait dengan beberapa faktor di luar itu, ya, perencanaan sumber daya manusia, redesign atau perubahan atas pekerjaan atau tugas tertentu di perusahaan, performance appraisal, penilaian kinerja, job evaluations, ya, evaluasi pekerjaan yang kemarin kalian presentasikan, kelompok berapa itu, perencanaan karir, ya, orang bekerja di perusahaan itu pasti dia menginginkan ada karirnya gitu ya. Seringkali orang mau digaji misalnya lebih rendah, tapi dia melihat oh, perusahaan ini menjanjikan karir ya, dibandingkan misalnya gaji awalnya lebih tinggi, tapi kemudian karirnya mentok, nggak ada jenjang karir yang jelas ya. Kemudian training dan development. Nah itu nanti akan mempengaruhi uh,
semua ini akan dipengaruhi oleh job analysis sehingga dia menjadi penting bagi perusahaan. Nah, sehingga dikatakan terkait job analysis ini bagi manajer lini, ya, manajer menengah di perusahaan, ya, manajer itu dikatakan harus memiliki informasi secara detail, secara rinci mengenai pekerjaan di dalam lingkup yang dia pimpin, ya, sampai dia juga harus mengerti workflow, ya, aliran pekerjaan, aliran dokumen, kewenangan, struktur organisasi dan seterusnya di dalam lingkup unit yang dia miliki secara detail, ya. Dan manajer harus mengerti kebutuhan pekerjaan yang ada di dalam unitnya itu apa, sehingga ketika dia mempekerjakan seseorang, dia akan tahu orang ini dibutuhkan dengan skill apa, kompetensi apa, gitu ya, apa yang harus ada di dalam orang yang direkrut ini, sehingga nanti ketika dia bekerja di bawah unit saya, di bawah divisi saya, orang ini bisa sukses bekerjanya, bisa berhasil dan tentu saja berkontribusi terhadap perusahaan dan pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas atau value bagi perusahaan itu, gitu ya. Karena perusahaan meng-hire seseorang itu kan pasti dia harus menghasilkan value, ya, secara teori harus menghasilkan value yang lebih besar daripada nilai gaji yang diberikan kepada orang itu, ya. Kalau misalnya orang itu gajinya 3 juta, dia value kerjanya tidak sampai 3 juta, ya berarti orang itu tidak worth it, tidak layak untuk kita pekerjakan, gitu ya. Nah, kemudian sehingga manajer itu dikatakan harus secara jelas memahami setiap pekerjaan, tugas-tugas di dalam unit bisnisnya, di dalam setiap pekerjaan itu secara spesifik. Pekerjaan ini apa tugas-tugasnya? Nah, itu harus tahu dia, ya. Nah, terkait dengan job analysis itu, maka ada yang disebut sebagai job descriptions dan job specifications. Ya, ini sebenarnya sudah, ya, kelompok berapa yang presentasi, tapi saya review saja. Ya, jadi job description itu adalah daftar tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab, ya, TDR. Task, duties, and responsibility, ya, TDR. Apa saja yang harus dikerjakan, apa tanggung jawabnya, ya. Sedangkan job specification bicara tentang daftar pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lain yang dibutuhkan. KSAO, ya, knowledge, skill, ability, dan other characteristics, ya, KSAO. Ya. Nah, itu job specifications. Karakteristik lain itu maksudnya apa? Misalnya orang yang menangani atau menjadi front end di dalam perusahaan, menangani customer, tentu dia harus punya komunikasi yang baik, harus punya kesabaran yang tinggi, ya, menghadapi misalnya konsumen yang demanding, konsumen yang penuntut. Nah, dia harus punya kesabaran, apa itu, kemampuan dan keuletan dan resiliensi atau ketahanan kerja di bidang itu, gitu ya. Nah, itu dia harus ada. Nah, ini contoh job description, ya. Jadi job apa yang dikerjakan, ya, job description, ya, misalnya mekanik untuk pemeliharaan, ya, tugasnya adalah melakukan pemeliharaan dan mereparasi semua peralatan yang ada dalam operasi perusahaan, ya, termasuk kendaraan, peralatan toko, mesin yang dipakai di pabrik, ya. Nah, di sini kemudian apa? Ada faktor-faktor utama, tugas utamanya apa? 40% itu maintenance, 40% itu perbaikan peralatan, 10% itu testing dan approval, ya, 10% lainnya misalnya maintenance stock atau inventory. Ini kan 40, 40, 80, 100, ya, totalnya. Tapi kemudian juga dikatakan ada fungsi-fungsi non-esensial. Non-esensial berarti yang tidak penting di luar
di luar job description ini, misalnya tugas-tugas sampingan yang diberikan kepada si mekanik ini, gitu ya. Kadang di perusahaan ada memang tugas-tugas sampingan itu ya, apalagi kalau perusahaannya family business, ya kerjanya akan cenderung serabutan gitu ya. Nah, ini job dimension dan job task, tugas dari seorang pengajar di university misalnya. Ya, dia mengajar, mempersiapkan, mempresentasikan materi pengajaran di kelas. Kemudian melakukan riset, ya, melakukan publikasi di jurnal-jurnal penelitian baik di level lokal maupun internasional. Ya, kemudian melayani di jurusannya, ya, misalnya menjadi kepala laboratorium atau menangani fungsi-fungsi khusus di dalam jurusannya, ya. Kemudian melakukan konsultasi, ya. Kalau di luar negeri, universitas itu juga menerima semacam menerima konsultasi, kemudian research, ya, untuk perusahaan-perusahaan di luar yang meminta jasa kepada university tersebut. Ya, di Indonesia sebenarnya sudah mulai juga, tapi tidak sebesar atau sesignifikan kampus-kampus maju di luar, gitu ya. Nah, kemudian juga memberikan advising, ya, seperti fungsi dosen wali ini misalnya, ya, konseling karir, kemudian memberikan nasihat kepada mahasiswa tentang studi mereka dan seterusnya. Nah, ini job dimension dan job task dari seorang dosen, ya, atau profesor di university. Ini contohnya. Nah, kemudian di dalam job design itu, ya, ada juga job redesign. Kalau redesign berarti kita merancang ulang gitu ya, job desainnya sudah ada, kemudian karena faktor-faktor tertentu, misalnya penyesuaian mengikuti perkembangan teknologi, tuntutan konsumen, produk dan sebagainya, ya kita perlu melakukan redesign ulang terhadap job atau pekerjaan tertentu di perusahaan kita. Nah, ada 4 pendekatan dalam job design ini: mekanistik, motivational, biological, dan perceptual motor. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama, ya, pendekatannya, jadi untuk job design ini ada 4 pendekatan tadi ya, 4 pendekatan. Yang pertama pendekatannya adalah pendekatan mekanistik. Ya, mekanistik ini akarnya atau asalnya berasal dari teknik industri yang sifatnya klasik, gitu ya. Dia berfokus mendesain pekerjaan di seputar konsep spesialisasi, gitu ya. Jadi konsepnya adalah spesialisasi pekerjaan, kemudian simplifikasi skill. Jadi orang itu disederhanakan kebutuhan skillnya, gitu ya. Tetapi dia akan monoton fokus pada skill itu, sehingga akan terjadi repetisi atau pengulangan, ya. Nah, kemudian ada scientific management, ya. Jadi manajemen science ini pendekatan mekanistik juga dengan uh, menggunakan apa, time and motion study, ya, studi tentang waktu dan gerakan, ya, terutama kalau pekerjaannya bersifat mekanistik dan repetisi, walaupun itu disebutkan ya seperti di pabrik misalnya. Nah, itu pendekatan mekanistik, ya. Jadi orang itu konsepnya ya spesialisasi, kemudian skill dia nggak perlu banyak-banyak, tapi menguasai benar di situ, ahli benar di situ, dan berulang-ulang dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Memang dampak negatifnya dia akan menjadi jenuh, gitu ya. Nah, kemudian pendekatan motivational, ya, pada job design berfokus pada karakteristik dari pekerjaan dan dampaknya. Makna psikologis, ya, misalnya orang bekerja itu bukan cuma untuk mencari uang, tapi dia ada aspek
aktualisasi diri ya. Kalau kalian belajar konsep motivasi oleh Abraham Maslow, pada level yang terendah itu memang physical needs, kebutuhan fisik, makan, minum. Ya, karyawan yang paling dasar levelnya akan berada pada level makan, minum, dan kebutuhan fisik yang dasar seperti yang dikatakan oleh sosiolog Abraham Maslow. Ya. Tapi ketika dia sudah mencapai pekerjaannya apa itu tugas yang tinggi, gitu ya, maka dia akan mencari aktualisasi diri, makna apa yang bisa dia kontribusikan, jadi pemaknaan atas pekerjaan. Ya. Nah, ketika mendesain pekerjaan itu, kadang-kadang kan kita harus melihat potensi motivasional apa yang bisa ditambahkan ke dalam pekerjaan itu, sehingga misalnya karyawan akan bisa bekerja dengan baik dari sisi motivasinya, misalnya menambahkan nilai-nilai spiritualitas kah, gitu ya, kalau memang dia memiliki arah ke sana, kesesuaian di sana dalam pekerjaan. Ya. Kemudian juga berfokus pada kompleksitas pekerjaan melalui job enlargement dan job enrichment. Ya, yang kalian sudah bahas kemarin oleh kelompok berapa itu ya. Intinya job enlargement dan job enrichment ini kan memperkaya pekerjaan dari seorang karyawan baik secara level horizontal gitu ya, uh, pada pada lingkup pekerjaannya sendiri, atau dia cenderung di rolling ya, dilakukan uh, pembesaran tugasnya ke bagian-bagian yang lain ya, dari perusahaan itu. Nah, ini model untuk karakteristik pekerjaan ya, dimensi inti dari pekerjaan itu ya, variasi skill yang dibutuhkan ya, kemudian task identity ya, identitas pekerjaan, identitas tugas. Task identity ini bicara apakah satu pekerjaan itu memerlukan proses-proses atau pekerjaan lain sebelumnya supaya dia bisa lengkap selesai. Kalau ada yang ketinggalan prosesnya, pekerjaan itu tidak akan komplit. Nah, itu namanya task identity, gitu ya. Kemudian task significance atau signifikansi pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu memberikan dampak baik di dalam organisasinya, dalam perusahaan maupun ke luar perusahaannya. Ya, otonomi, ya, kemudian ada feedback, ya. Kemudian juga ada kondisi psikologis, makna dari pekerjaannya itu. Ya, jadi ada semacam aspek motivasional yang saya bilang tadi, ya. Tanggung jawab untuk menghasilkan satu outcome tertentu, ya. Kemudian juga aspek pengetahuan atas hasil yang harus dia produksi. Ya. Kemudian itu baru kemudian muncul apa? Outcome dari pekerjaannya. Ya, motivasi yang tinggi, kualitas kerja yang tinggi, ini hasil pekerjaannya ya, kepuasan kerja yang tinggi ya. Kemudian karyawannya jarang tidak masuk kerja dan turnover-nya rendah. Turnover itu keluar masuk dari karyawan tersebut ya, keluar masuknya rendah. Kalau turnover-nya rendah ya, kita akan uh, lebih enak sebenarnya, karena uh, karyawan itu akan bertahan di perusahaan kita dalam jangka waktu yang panjang, dan skill atau keahliannya yang seiring dengan waktu menjadi tinggi itu bisa kita manfaatkan secara optimal dibanding kalau karyawan itu turnover-nya tinggi, keluar masuknya tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga pendekatan biologis ya, dari biomechanics ya, mempelajari tentang pergerakan tubuh atau ergonomi. Ergonomi ini kan salah satu cabang konsentrasi atau keilmuan yang dipelajari oleh teman-teman Anda di teknik industri. Ya. Tujuannya adalah meminimalisasi terjadinya kelelahan fisik pada pekerja. Ya, misalnya kalau orang itu duduk bekerjanya, ya maka kita harus mendesainkan bangku atau kursi yang menyebabkan bisa mengoptimalkan orang itu bekerja dengan baik, tidak cepat merasa kelelahan, tidak cepat punggungnya merasa sakit karena tempat duduknya tidak pas dan seterusnya. Ya.
fokusnya biasanya pada kelelahan fisik, ya, kemudian pada ya seperti saya bilang tadi, pada sakit otot dan sebagainya gitu ya, dan pada komplain kesehatan yang diakibatkan oleh peralatan kerja yang tidak pas dengan struktur tubuh manusia, sehingga menyebabkan manusia itu cepat lelah, menjadi sakit, dan tidak nyaman dalam bekerja gitu ya, secara mekanika tubuhnya gitu. Nah, kemudian juga perseptual motor, pendekatan perseptual motor ini berasal dari human factor. Human factor ini punya punya apa ya? Punya overlapping juga dengan ergonomi ya. Jadi melihat kapabilitas mental dan limitasi dari mental manusia. Yang misalnya kelelahan, kejenuhan kerja ya. Tujuannya mendesain pekerjaan yang tidak melampaui kemampuan mental dari orang gitu ya. Jangan sampai dia merasa jenuh, merasa burn out, merasa lelah, tapi bukan lelah fisik ya, lelah secara mental, secara psikologis gitu ya. Nah, di situ kita berusaha mendesain pekerjaan yang handal, aman, ya, yang mengurangi kebutuhan processing atau pemrosesan informasi dari pekerjaan tersebut, ya, sehingga tidak melampaui dari kemampuan kerja psikologis dari orang yang bekerja tersebut. Nah, ini slide terakhir ya, dari pendekatan job design ini, maka masing-masing punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ya, misalnya dari sisi motivasional, positifnya kepuasan kerjanya, motivasinya dia akan lebih besar, keterlibatan kerjanya akan lebih besar. Ketidakhadiran karyawan akan berkurang. Ya, outcome dari pendekatan motivasional. Kelemahannya ya butuh training, ya, utilisasi dari mesin dan sebagainya itu dari karyawan mungkin tidak terlalu besar, ya, ada mungkin kesalahan-kesalahan dan kemungkinan ada overload dari sisi mental dan stres. Ya. Kalau mekanistik, aspek positifnya ini ya, dikatakan mengurangi waktu training, utilisasi dalam pekerjaan itu akan lebih besar, ya, jadi dia akan memanfaatkan karyawannya dengan lebih maksimum, ya, mengurangi kemungkinan kesalahan dan lebih sedikit terjadinya stres. Tapi dampak negatifnya, kepuasan kerja, motivasinya akan lebih rendah. Dan mungkin karyawan akan lebih tinggi yang tidak masuk kerja, yang bolos kerja, gitu, karena pendekatannya bersifat mekanis. Pendekatan biologis, ya, dia akan membantu mengatasi masalah-masalah fisik dari sisi ergonomis, ya, dari sisi kesehatan, meningkatkan kepuasan kerja seperti yang sudah saya bilang tadi, ya. Tapi dia dari sisi keuangan lebih tinggi karena perlu mendesain perlengkapan dan lingkungan kerja yang sesuai dengan aspek ergonomisnya. Ya. Sedangkan perseptual motor ini mengurangi dampak terjadinya kesalahan, dampak terjadinya kecelakaan kerja yang karena orang yang bekerja itu sudah kelelahan dan sebagainya, mengurangi overload mental, mengurangi waktu training, tapi dia akan berdampak pada kepuasan kerja dan motivasi yang lebih rendah, ya, karena dia hanya bertujuan mengurangi tekanan psikologis dari mental dari karyawan itu supaya tidak overload di dalam kapasitas psikologis atau kelelahan mental mereka. Nah, itu kira-kira kita bicara tentang work design hari ini. Silakan, ada pertanyaankah? Ada pertanyaan, teman-teman? Pak, saya mau tanya mengenai manajemen keuangan, Pak. Oke, kenapa? Itu isi posternya bagaimana ya, Pak? Oke, ya, sebentar. Post, ya sebenarnya ini bukan tempatnya ya, tapi nggak apa-apa saya jawab ya. Posternya itu tentang sistem informasi keuangan dari perusahaan kalian.
user interface-nya, proses bisnisnya, flowchart dari alur pekerjaan dari sistem informasi keuangan. Ya itu aja sih pada dasarnya. Proses bisnis maksudnya bagaimana ya, Pak? Proses bisnis itu alur pekerjaan dari yang terjadi di perusahaan di perusahaan yang kalian pilih yang dijalankan oleh sistem informasi keuangan itu. Nah, misalnya dalam sistem Sama seperti flowchart berarti ya? mirip-mirip seperti itu, boleh pakai flowchart. Tapi tunjukkan juga user interface-nya. Jadi per subsistem dari sistem informasi keuangannya itu tunjukkan. Oh iya. Oke, ada lagi? Makasih, Pak. Oke, ya. Ini pertemuan terakhir untuk MSDM yang saya pegang mulai minggu ke-12, 13, 14. Kalian akan bersama Bu Diani. Silakan berkoordinasi dengan Bu Diani mulai minggu ke-12 ya. Oke. Berarti minggu depan sama Bu Diani ya, Pak? Betul. Silakan Oke. Ketua kelas? Ya, ketua kelasnya Daniel ya. Bukan, Pak. Stefanus ya. Kebalik Stefanus, ya. Pak. Ya, kebalik. Iya, ya. Pak. Kebalik sama keuangan. Oke, ada lagi. Iya Pak, mau tanya tentang manajemen keuangan juga. Iya, boleh. Ini kan rencananya dari kelompok kita ini mau ganti PT itu boleh ya Pak? Boleh selama nggak ada yang double. Dan komunikasikan aja di grup WA. Yang penting di grup WA. Ya. Oke. Jadi makasih ya. Ya, kopas makasih, aja Pak. di grup WA. Ada lagi? Iya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri cukup di sini ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan share aja di grup WA seperti biasa. Oke, Pak. Oke, thank you. Selamat pagi. Makasih, Pak. Selamat pagi.